saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua, terutama orang tua yang punya anak-anak. Ada pesan Tuhan khusus untuk engkau hari ini. Dan sebelum mendengar firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk pesan Tuhan kepada kami sebagai orang tua, supaya kami tidak pernah melupakannya seumur hidup. Dan bagi kami yang belum menikah, kami berdoa supaya kami sudah menyiapkan dari sekarang bagaimana caranya kami memperlakukan anak titipan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini. Perjanjian Baru surat 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kemudian kita teruskan sebentar dari pasal 1 ayatnya yang kelima. Pasal 1 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Saudara pemirsa, tadi ayat yang tadi mengatakan bahwa dari kecil, kata kecil di sini dalam bahasa Yunani itu bicara tentang sejak bayi. Loh, kok bisa ya bayi mengerti firman Tuhan?
Ayat tadi pasal 1 ayat 5 mengatakan iman yang hidup dalam nenekmu Lois, dalam ibumu Eunike. Dengar baik, terutama ibu-ibu. Ya, di sini mengapa bapaknya Timotius bukan orang yang beriman? Kita bisa nanti baca dalam dalam Kisah Rasul pasal 16. Silakan sudah baca di sana. Pesannya yang luar biasa ialah ada nenek di sana, ada oma di sana, ada opung di sana, ada mbah di sana yang mengasihi Tuhan. Imannya hidup. Dengar baik apa yang saya katakan. Semua pemirsa tolong perhatikan ini. Imanmu jangan cuma imanmu sekedar hidup dan bernafas, tidak bisa. Kata kunci untuk hidup apa? Kalau dia pohon, dia harus bertumbuh sampai berbuah. Karena itu kami pernah menyebut tema di gereja kami ialah berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat. Kenapa demikian? Tidak ada dong. Engkau diciptakan bukan menjadi bonsai. Engkau bukan. Engkau diciptakan, kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15, engkau diciptakan menjadi pokok anggur, ranting anggur, supaya engkau berbuah. Itu tandanya bertumbuh, tandanya hidup. Tolong dengar. Kalau dia hewan, tanda dia bertumbuh, tanda dia hidup apa? Dari kecil dia kemudian dia diberi susu oleh ibunya, dia diberi makan kemudian dia agak besar, diberi rumput yang cukup, maka dia kemudian besar. Nah, kalau dia betina, setelah dia besar kemudian dia bisa punya keturunan anak. Itu dia. Dan bagi saudara-saudara sekalian sekarang, ingat iman yang hidup dalam nenekmu Eunike, dalam nenekmu Lois, dalam ibumu Eunike. Turun iman yang hidup dan hidup juga di dalam dirimu. Karena itu Timotius itu menjadi seorang remaja pemuda yang baik. Dia dikenal luas di jarak 2 kota yang berbeda sejauh 80 km jarak kota itu. Dan di situ dia dikenal baik di antara pemuda-pemudi umat Tuhan. Pemuda-pemudi, dengar baik ini, jangan engkau menjadi kesaksian yang buruk karena kerjanya berebut pacar. Dengar itu opa bilang. Ya. Jadilah orang yang imannya hidup. Itu yang menyebabkan saudara-saudara sekalian bisa menjadi kesaksian di mana-mana. Nah, sekarang mari kita kembali kepada ayat yang mula-mula tadi. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil, dari sejak bayi engkau sudah mengenal kitab suci. Itu sebabnya pesan Tuhan hari ini kepadamu, wahai bapak, ibu, ya, anak-anak saya yang sekarang sudah punya anak bayi, bawa anak itu sejak bayi ke persekutuan dalam rumah tanggamu. Biar dia tidur tidak apa-apa. Saya bisa buktikan sendiri. Waktu putra kami Dasa, waktu SMP, ibu berjuang supaya dia les piano atau keyboard. Apa? Pulang nangis, ndak mau mak, dikasih bonus. Ya, kalau pulang mampir di mall, makan di sana, ndak mau juga, dikembalikan itu tanda untuk dia bisa makan yang gratis itu ibunya beli dari restoran di mall. Kami waktu itu di Jakarta. Dan saudara sekalian, kami pindah ke Batam, dia yang menjadi pemain keyboard.
Bisa dengan sendirinya dia main gitar, bisa dengan sendirinya. Kenapa? Dari kecil dia sudah lihat bapaknya main gitar. Begitu juga secara rohani. Ya, tidak lebih tidak kurang. Masih tidur. Orang lain bilang kepada saya, kenapa Om tidak usahlah bawa anaknya, kasihan, ke tempat persekutuan, ke tempat ibadah. Dia kan belum mengerti. Saya bawa. Lebih hebat lagi, putra saya itu waktu ibu ambil studi lanjutan, dibawa dengan gerobak dorong. Ya, itu dibawa dengan kereta bayi. Ya, dan kemudian dia walaupun susah payah, dia sudah menyelesaikan S2 sekarang. S1-nya 2, S2-nya 1. Luar biasa, menggantikan kami. Ya, kami hanya sampai S1 bisanya. Saudara sekalian, maksud saya apa? Begitu juga nyanyian. Seperti yang saudara sedang dengar lagu ini sekarang. Putar lagu ini siang malam kepada bayimu. Jangan putar ya lagu-lagu yang duniawi, jangan. Putar lagu rohani, dan kemudian dia akhirnya sampai sekarang sangat menyukai lagu-lagu rohani. Berapa banyak saya dikirimi dia lagu-lagu rohani, dan saya kemudian ambil untuk lagu rohani di gereja kami setelah dia dewasa sekarang. Itu pesannya. Jangan lupa sejak bayi buat anakmu mengerti kasih Tuhan dan imannya hidup. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, tolong kami orang tua, ayah ibu, supaya iman kami hidup, iman kami bertumbuh, iman kami berbuah, supaya bisa dilihat, bisa diteladani oleh anak cucu kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikanmu, kemurahanmu, dan anugerahmu kepada rumah tangga kami. Buat mujizatmu di sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.